Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Trik siang menampar tanah kampung Bali. Debu beterbangan saat langkah kaki berat mendekat dari ujung jalan. Sekelompok pria berseragam loreng merah hitam memasuki kampung dengan dada membusung. Mereka bukan warga sini. Beberapa membawa selebaran dan spanduk. Wajah mereka keras dan dingin. Anak-anak yang bermain langsung berhenti. Seorang ibu buru-buru menarik anaknya masuk rumah. Kesan pertama yang mereka bawa bukan persaudaraan, melainkan tekanan. Warga mulai keluar perlahan dari rumah, tidak untuk menyambut, tetapi karena ingin tahu, atau mungkin berjaga-jaga. Dari tengah kampung, para pemuda sudah berkumpul, berdiri membentuk barikade kecil. Di depan mereka berdiri sosok berwibawa, ketua adat Pak Gede, mengenakan udeng putih dan pakaian adat lengkap. Sorot matanya tajam, menyapu setiap wajah tamu tak diundang itu. "Kalian siapa dan mau apa di sini?" Tanyanya dengan nada datar, namun jelas berisi penolakan. Para pemuda di belakangnya tak bicara, tapi tubuh mereka siap jika dibutuhkan. Suasana berubah kaku, seperti dua arus kuat bertemu di satu titik sempit. Bahkan angin seakan berhenti, menunggu siapa yang bicara lebih dulu. Salah satu anggota GRIP maju selangkah. Suaranya keras namun dipaksakan tenang. "Kami datang untuk membentuk cabang ormas di sini. Ini hak kami sebagai warga negara." Tapi Pak Gede tak gentar. "Kami tidak butuh ormas di kampung ini," katanya lantang. "Kampung kami aman tanpa kalian. Jangan ganggu ketenangan kami." Seruan setuju terdengar dari warga yang mulai berkerumun. "Kami punya adat. Kami punya hukum sendiri yang kami jaga turun-temurun," tambah seorang pemuda. GRIP tidak menyangka sambutan sekeras ini. Mereka saling pandang, sebagian mulai gelisah. Ketegangan makin terasa saat beberapa anggota GRIP menggeretakkan gigi, ingin membalas secara fisik. Tapi mereka kalah jumlah. Mata mereka menyalakan api, namun tubuh mereka mulai mundur. Mereka tidak ingin keributan terbuka, belum saatnya. Salah satu dari mereka meludah ke tanah, simbol penghinaan yang disambut dengan teriakan marah dari warga. Pak Gede menahan mereka dengan satu isyarat tangan. "Biarkan mereka pergi," katanya. GRIP pun pergi, tapi langkah mereka berat, penuh amarah yang ditahan. Tak ada senyum, tak ada pamit, hanya dendam yang membara. Hari berganti malam. Angin yang biasanya lembut dari arah laut kini berubah aneh, membawa hawa dingin yang menusuk. Beberapa warga duduk di bel banjar. Mata mereka tak bisa tenang. Anak-anak sudah tidur, tapi para orang tua masih berjaga. Pak Gede termenung menatap api unggun kecil. "Aku tak suka cara mereka pergi," katanya pelan. Matanya seperti menyimpan rencana. Di sudut lain kampung, anjing-anjing melolong tanpa sebab. Langit mendung, tapi tak hujan. Seolah alam juga sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum tiba. Tepat pukul 2 dini hari, suara ledakan kecil membangunkan warga yang mulai terlelap. Api menjilat tinggi dari satu rumah di ujung kampung, lalu dalam hitungan menit, merembet ke rumah lain. Teriakan panik membelah malam. "Kebakaran! Tolong! Api! Api!" Seorang ibu keluar sambil menggendong bayinya. Wajahnya penuh debu dan air mata. Warga yang lain berhamburan dari rumah, membawa ember seadanya. Tapi api terlalu cepat. Angin malam justru mempercepat penyebarannya. Beberapa warga mencoba menghubungi pemadam, namun sinyal ponsel mendadak hilang. Kepanikan menyelimuti kampung yang biasanya damai. Dari balik bayangan pohon, terlihat sosok-sosok mencurigakan. Wajah mereka tertutup kain hitam, tubuh mereka bergerak cepat dari satu rumah ke rumah lain, menyiramkan cairan dan melemparkan botol api. Api meledak kembali di sudut lain kampung. "Mereka membakarnya. Ini disengaja," teriak seorang pemuda. Warga mulai sadar, ini bukan kecelakaan, ini serangan. Orang-orang itu bukan perampok.
Mereka punya tujuan menghancurkan. Para pria kampung berusaha mengejar, tapi para pelaku menghilang di gelapnya malam, menyisakan api, asap, dan tangis. Pak Gede berdiri di tengah jalan tanah. Matanya memerah menatap api yang terus melahap. Ini ulah Grip. Mereka kembali malam ini, saat kita lengah. Di sekelilingnya, pemuda kampung menggertakkan gigi, menahan emosi. Mereka ingin membalas, tapi apa daya, mereka harus selamatkan warga dulu. Suara tangis anak-anak menggema dari penjuru kampung. Beberapa rumah sudah rata dengan tanah. Harta benda hangus terbakar. Kegelapan dan asap menyatu menjadi mimpi buruk. Tapi di tengah kepanikan itu, sesuatu yang ganjil mulai terdengar. Suara mendengung yang keras dan aneh mengisi udara. Seperti mesin, tapi bukan. Suaranya semakin dekat. Datang dari arah hutan bambu di utara kampung. Warga berhenti sejenak, menatap gelisah ke arah suara. Lalu mereka melihatnya. Ribuan tawon hitam besar beterbangan, membentuk awan pekat yang melayang cepat menuju arah kebakaran. Beberapa warga berteriak ketakutan. Tapi tawon-tawon itu tidak menyerang mereka. Mereka melewati warga tanpa menyengat. Langsung mengejar sosok-sosok bertopeng yang masih mencoba kabur di antara rumah-rumah terbakar. Jeritan kesakitan memecah malam. Para pelaku pembakaran diserbu oleh kawanan tawon. Tubuh mereka digigit dan disengat tanpa ampun. Mereka berguling di tanah, menepuk-nepuk tubuh mereka yang membengkak dalam hitungan menit. "Ampun! Tolong!" teriak salah satu dari mereka sebelum jatuh pingsan. Tapi tak ada yang menolong. Warga hanya bisa menatap, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seolah alam menjatuhkan hukuman sendiri. Api masih menyala, tapi para pelaku tak lagi bisa melanjutkan terornya. Alam, dengan caranya yang sunyi dan kejam, telah bertindak. Warga menyaksikan dari kejauhan. Tubuh mereka gemetar bukan karena dingin, tapi karena keheranan. Tak ada yang menyangka alam bisa sedahsyat itu dalam membela. Kawanan tawon menyerang hanya pelaku, seolah tahu siapa musuh sebenarnya. Salah satu ibu berbisik pada anaknya, "Itu bukan tawon biasa, Nak. Itu utusan para leluhur." Para tetua kampung mulai membakar dupa, berdoa dengan lirih. Mereka percaya, alam Bali tak tinggal diam bila kedamaian dijajah. Malam itu, rasa takut warga perlahan berubah menjadi kagum dan hormat pada kekuatan tak kasat mata. Pak Gede berdiri di antara puing dan bara api yang mulai mereda. Matanya menatap langit malam yang kini kelabu. "Leluhur tidak diam, mereka masih menjaga kita," ucapnya lirih, nyaris seperti doa. Para pemuda menunduk. Rasa marah mereka perlahan berubah menjadi tekad untuk menjaga kampung lebih kuat lagi. Tawon-tawon itu menghilang begitu saja. Setelah tugasnya selesai, tak satu pun dari mereka menyentuh warga. Hanya para pembakar yang tubuhnya kini bengkak, tak mampu bergerak, tergeletak di tanah seperti bangkai. Beberapa saat kemudian, sirene pemadam kebakaran terdengar dari kejauhan. Truk-truk merah masuk ke kampung, menyemprotkan sisa api yang masih membara. Petugas bingung melihat banyak pelaku pembakaran sudah lumpuh, tubuhnya lebam dan menggigil. Hujan rintik turun dari langit kelabu, seolah alam sendiri membantu memadamkan sisa amarah. Warga mengangkat tangan ke atas, mengucap syukur. Tak ada korban jiwa, meski rumah-rumah banyak yang rusak. Tapi jiwa mereka, semangat untuk melindungi tanah leluhur, justru terasa lebih kuat dari sebelumnya. Anggota Grip yang selamat mencoba melarikan diri ke arah hutan, namun langkah mereka tertatih. Wajah mereka bengkak, tubuh mereka penuh luka. Mereka menjerit, namun tidak ada yang peduli. Jalanan kampung yang mereka lewati terasa asing dan dingin, seperti tanah itu sendiri menolak keberadaan mereka. Tak satu pun warga mencoba menghentikan atau memukul mereka. Alam sudah bicara. Mereka hanya menyaksikan, diam, tenang, dan penuh makna. "Biar mereka pergi. Dendam bukan milik kita," kata Pak Gede sambil memandangi hutan gelap di kejauhan. Pagi datang dengan langit berwarna abu-abu keemasan. Warga mulai membersihkan puing-puing rumah yang terbakar. Anak-anak membantu orang tua mereka, sementara para ibu menyiapkan makanan seadanya. Tak ada lagi ketakutan,
hanya semangat untuk bangkit. Di antara sisa kebakaran, ditemukan kain hitam yang biasa dipakai Grip, hangus, terbakar sebagian. Para pemuda mengibarkannya terbalik di tiang bambu sebagai penanda bahwa kampung ini tidak tunduk. Kampung Bali telah melewati malam tergelapnya, dan mereka tahu, cahaya yang kini muncul bukan sekadar dari matahari. Pagi itu, upacara pembersihan digelar. Wangi dupa dan suara kidung suci memenuhi udara. Para tetua memimpin persembahyangan, memohon perlindungan dan keseimbangan dari alam yang terguncang. Kabar tentang malam penuh api dan tawon menyebar cepat. Banyak yang menganggapnya legenda, namun warga tahu itu nyata. Mereka hidup dan merasakannya. Malam ketika leluhur turun tangan, Grip tak pernah muncul lagi. Kampung itu dijuluki Desa Tawon Penjaga. Nama yang lahir dari rasa hormat terhadap kekuatan tak terlihat yang menjaga tanah Bali. Pak Gede menasihati warga agar tak menyimpan dendam. Kita sudah menang, tapi jangan menjadi seperti mereka, katanya. Kemenangan sejati adalah menjaga adat, bukan membalas. Malam-malam berikutnya kembali tenang. Angin membawa bau dupa dan suara jangkrik. Warga tahu, selama mereka menjaga adat dan hati, alam akan selalu bersama mereka, diam tapi sigap.